Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, saya Yeti Nur Isati akan melanjutkan pembahasan tentang strategi pemasaran yang kedua, ketiga, dan keempat, yaitu Product, Place, and Promotion. Produk atau produk merupakan hasil dari kegiatan produksi perusahaan atau barang yang dibeli perusahaan untuk dijual kembali kepada konsumen akhir bagi perusahaan dagang. Sedangkan bagi konsumen akhir, maka barang tersebut akan dikonsumsi secara langsung. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan produk yaitu yang pertama, pemilihan barang yang tepat, yaitu sesuaikan dengan daya beli konsumen dengan memperhatikan siklus dari hidup produk. Siklus hidup produk akan kita bahas lebih lanjut. Yang kedua, pembungkus barang. Buatlah pembungkus barang atau kemasan yang ekonomis, yaitu dengan biaya yang minimum, praktis, dan indah, sehingga menarik minat dari konsumen. Yang ketiga, merek barang. Perhatikan kata-kata atau gambar sebagai penciri dari produk. Buatlah sebagai trademark dari produk tersebut. Siklus kehidupan produk atau product life cycle merupakan tahap-tahap dari perkembangan hidup produk, yaitu melalui tahap perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Hal ini sama dengan tahap kehidupan manusia, yaitu mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Adapun untuk perkembangan hidup produk, yang pertama mulai dari tahap perkenalan. Di sini pada tahap perkenalan, yaitu barang baru saja dipasarkan sehingga masyarakat belum tahu. Dalam hal ini, perusahaan perlu melakukan promosi yang gencar, kemudian agresif, dan menekankan merek serta kelebihan dari produk yang dijual. Kelebihan produk ini harus ditekankan dari produk yang sejenis. Pada tahap perkenalan, maka biaya promosi menjadi sangat tinggi, sedangkan penjualan masih rendah. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap pertumbuhan. Pada tahap ini, volume penjualan mulai ada peningkatan dari barang yang dijual, karena barang sudah memiliki segmen pasar sendiri, yaitu sesuai dengan yang ditargetkan. Usaha promosi oleh perusahaan mulai dikurangi, diganti dengan persaingan harga dengan para pesaing. Jadi promosinya adalah lebih kepada persaingan harga. Dan memperluas distribusi ke daerah-daerah yang belum dimasuki. Dengan di sini adalah distribusinya diperluas. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap kedewasaan, merupakan tahap puncak dari kejayaan suatu perusahaan melalui produk tersebut. Produk sudah dikenal baik oleh konsumen. Tahap kejenuhan, yaitu di sini adalah pesaing mulai mengambil segmen pasar dari produk yang kita pasarkan. Kemudian konsumen mulai jenuh dengan produk yang kita pasarkan dan mulai melirik produk sejenis dari pesaingnya. Jadi pada tahap kedewasaan ini, di samping penjualan mengalami peningkatan sampai pada puncaknya, namun pada tahap ini juga sudah mulai ada kejenuhan, sehingga kalau tidak diantisipasi maka akan mengalami tahap penurunan atau tahap kemunduran, di mana volume penjualan akhirnya mengalami penurunan. Pada tahap kemunduran, maka perusahaan harus berupaya melakukan inovasi terhadap produk yang lama dengan produk yang lebih baik kualitasnya ataupun memunculkan produk baru. Apabila tidak memunculkan produk baru, maka produk yang lama diperbaharui dengan atribut yang baru, seperti dalam hal kemasannya, yaitu diganti kemasannya ataupun mutunya ditingkatkan ataupun rasanya yang mengalami variasi rasa.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembungkusan atau kemasan suatu barang adalah yang pertama, kemasan yang membangkitkan hasrat untuk membeli. Artinya di sini seorang konsumen akan tertarik untuk membeli suatu barang karena melihat kemasannya yang menarik. Yang kedua, kemasan yang mudah diingat. Dalam hal ini artinya adalah konsumen mengingat kemasannya dari bentuknya yang misalnya menarik, kemudian warnanya yang misalnya yang soft, yang gambarnya lucu sehingga mudah diingat. Yang ketiga, kemasan yang tidak menambah harga jual. Artinya di sini ongkos biaya kemasan tidak terlalu mahal sehingga tidak menambah harga jual yang menyebabkan harga dari produk tersebut menjadi mahal. Place adalah tempat di mana produk tersedia dalam sejumlah saluran distribusi dan outlet yang memungkinkan konsumen dapat dengan mudah memperoleh produk tersebut. Jadi di sini place itu adalah strategi dari perusahaan untuk menempatkan produk yang dijualnya agar lebih mudah untuk dibeli atau dijangkau oleh konsumen. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan saluran distribusi adalah sifat pembeli seperti frekuensi pembelian, yaitu seberapa seringkah konsumen membeli dari barang yang kita jual. Letak geografis, yaitu tempat konsumen berada untuk membeli barang yang kita jual. Yang kedua, sifat produk seperti keawetan dan kualitas dari produk yang dijualnya. Tentunya barang yang lebih awet itu bisa dijual dalam waktu yang lebih lama. Sifat perantara seperti letak dan ukuran dari perantara atau distributornya. Sifat pesaing yaitu seperti tipe dan ukuran dari perusahaan pesaing. Sifat perusahaan yaitu seperti tujuan dan ukuran dari perusahaan yang memproduksi barang tersebut. Alternatif pemilihan saluran distribusi. Berdasarkan jenis perantaranya, maka dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, pedagang besar atau wholesale. Di sini, pedagang besar menjual barang dagangannya dalam jumlah yang besar. Bisa dijual kembali kepada pengecer. Yang kedua, pengecer atau retailer. Di sini, pengecer menjual barang dagangannya dalam jumlah yang kecil, yang langsung dibeli oleh konsumen. Yang ketiga, agen atau wakil perusahaan. Di sini agen hampir sama dengan pedagang besar ataupun pengecer, hanya bedanya adalah agen tidak memiliki hak atas barang yang dijualnya. Di sini agen hanya bertugas untuk memasarkan barang dagangan atas nama perusahaan tersebut. Berdasarkan jumlah perantaranya, maka dibedakan menjadi 3, yaitu distribusi intensif dengan ciri banyak orang yang terlibat dalam memasarkan produk berupa barang atau jasa. Contohnya adalah barang-barang kebutuhan pokok manusia atau yang kita kenal dengan sembako. Yang kedua, distribusi selektif. Di sini cirinya adalah terdapat beberapa orang yang terlibat dalam memasarkan produk berupa barang atau jasa. Contohnya berupa produk-produk elektronik ataupun furnitur. Yang ketiga, distribusi eksklusif. Di sini cirinya hanya ada satu orang yang terlibat dalam memasarkan produk berupa barang atau jasa. Contohnya adalah produk-produk berupa barang mewah atau yang limited edition. Promotion, yaitu persuasi satu arah untuk menciptakan transaksi jual beli, di mana produsen bersaing merebut hati pembeli sehingga pembeli adalah raja. Kegiatan promosi bisa melalui yang pertama periklanan atau advertising.
Iklan ini dapat dilakukan oleh perusahaan di media cetak seperti surat kabar, majalah, ataupun di media televisi, radio, dan lain sebagainya. Yang kedua, promosi penjualan bisa dilakukan perusahaan dengan mengikuti pameran-pameran atau bursa komoditi, atau juga dengan memberikan hadiah bagi penjualan barangnya. Yang ketiga, penjualan tatap muka atau personal selling. Di sini perusahaan menjual secara langsung barang dagangannya melalui sales-sales yang datang ke konsumen langsung. Yang keempat, hubungan masyarakat atau publisitas. Di sini perusahaan mengikuti acara-acara yang dilakukan oleh masyarakat, seperti dengan mengadakan kegiatan sosial ataupun pemberian beasiswa. Demikianlah pembahasan kita tentang strategi pemasaran yang meliputi 4P, yaitu Price, Product, Place, and Promotion. Sampai jumpa pada pembahasan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.